Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah, sahabatul iman yang saya cintai karena Allah. Sahabatnya berkurang tapi aduh, dari 18 orang tinggal 6 ya. Ya, insyaallah. Mari sama-sama kita berucap alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat Allah yang kita terima, dan tidak akan terhitung nikmat itu sampai kita dinyatakan menjadi orang yang bersyukur. Jadi syukurnya terus saja, syukur ya. Nah, mari kita sama-sama menyimak kajian malam ini, meneruskan dampak-dampak buruk dari perbuatan maksiat. Malam ini kita akan masuk pada dampak ke-9. 8 per 9? Hah? 9. Kalau partnya berapa maksudnya? Iya. Iya, maksiatnya ini pertemuan ke-8, tapi dampak buruknya 9, ya kan? Ini kan 8 ya. Ya, ini kan 8. Ke-9 begini, judulnya gini: setiap perbuatan maksiat pasti diberikan siksa khusus. Siksa khusus. Siksa bahasa Arabnya apa? Azab. Jadi setiap maksiat ada siksa khususnya, ya, sesuai dengan perbuatannya, dan diberikannya pada hari kiamat nih yang lain ya. Jadi kalau biasanya kan ada balasan yang di dunia juga, kali ini siksanya khusus, kita ngomongin siksa di hari kiamat, dan dibatasi lagi siksa di hari kiamat di neraka. Jadi setiap maksiat yang kita lakukan di dunia ini pasti dijatahi siksa di neraka, dan siksanya khusus. Maksiatnya ini, sisanya ini, maksiatnya ini, sisanya ini, gitu. Namanya Tadi bukannya setiap perbuatan maksiat pasti ada sisa hukum. bukan, khusus. Siksa khusus. Oke, Pak. Sesuai dengan perbuatannya. Ya. Sesuai dengan perbuatannya, ya. Jadi khas nih. Ya. Karena ada siksa umum, ada siksa khusus. Ini siksa yang khusus, ya. Nah, dalilnya apa? Dalilnya mari kita buka surat An-Nisa ayat 14. Surat An-Nisa ayat 14, ya. Ini udah biasa ini ya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya. Mendurhakai Allah disebut ya'si, artinya maksiat. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa ta'adda hududahu, dan melanggar ketentuan-ketentuannya. Nah, jadi yang dilakukan orang maksiat itu adalah dia bermaksiat dengan durhaka pada Allah dan Rasulnya, di samping dia juga melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Jadi menabrak larangan, mengabaikan perintah dan sebagainya itu ya. Nah, diancam dengan apa? Yudkhilhu naron, akan masuk dia dalam api neraka, khalidan fiha, ya kan, dia kekal di dalamnya, ya. Nah, terus walahu azabum muhin, dan baginya siksa yang menghinakan. Oke, ini dasarnya, dasar utamanya, ya. Jadi nanti orang bermaksiat itu udah jelas diplot di neraka dan diberi siksa yang menghinakan. Ini umum nih, masih umum kan? Karena orangnya juga umum. Belum khusus nih, zina, judi belum, baru siapa yang durhaka, ya pasti masuk neraka. Masuk neraka dikasih siksa, dikasih azab yang menghinakan. Itu dulu.
Ya. Nah, ada kata-kata khalidan fiha. Dia kekal di dalamnya. Sebetulnya kata-kata khalidan fiha itu bisa diartikan nih dengan baik-baik. Dia sementara di situ. Sementara loh. Padahal ada kata-kata khalid. Siap. Jadi makna yang kedua dari dia kekal, khalidan fiha itu artinya sementara dia di situ disiksa. Bagi orang Islam, bagi orang beriman yang punya dosa, mati masih bawa dosa, disiksa juga di neraka dengan dosanya itu, maksiatnya. Tapi sementara, karena nanti ada syafaat, ya kan? Ya udah pernah baca la ilaha illallah, udah pernah ke haji, udah pernah apa, ikhlas udah pernah. Oh, jadi digabung saja. Hah? Sama orang kafir, sama Orang kafir baru dia kekal selama-lamanya. Nah, kecuali Allah menghendaki lain. Siapa tahu Allah bilang kasihan juga tuh udah gosong gitu lah. Udah diambil, itu urusan Allah. Nanti udah banyak. Iya. Ya, gue pegor nih. Wah, aja pegor. Wah, udah pegor orang nih. Jadi itu ya. Setiap orang wa may ya'sillah wa rasulullah, siapa yang durhaka dan wa ta'ata hududullah, dan dia melanggar ketentuan Allah, maka yudkhilhum naron, dia masuk ke dalam neraka. Masuknya pasti. Jadi karena dia orang berdosa, distempel, masuknya pasti. Dalilnya mana ini? Naron. Tapi kan ada khalidan fiha. Baru di cabang ini khalidan fiha, dia kekal sementara dan dia kekal selama-lamanya. Yang kekal sementara kita kalau misalnya masuk neraka, ya nggak belum jadi gitu ya. Cuma ente juga ya ngaca lah ya. Baginya siksa yang menghinakan. Ini namanya siksa atau azab bagi orang-orang bermaksiat. Dalilnya ini pertama kali ya. Terus gini. Kemudian ada dalil juga yang diselipin oleh Allah cara supaya kita tidak bisa masuk, nggak disiksa, nggak diazab, walaupun kita bermaksiat. Nah, coba buka Al-Maidah 98. Al-Maidah 98. Apa kata Allah? Lihat baik-baik, ini ilmu nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu, ketahuilah, milikilah ilmu, ya. Annallaha syadidul iqab, bahwa sungguh Allah sangat berat siksanya, sangat berat azabnya. Ya, oke? Lihat. Wa annallaha ghafurur rahim, dan bahwa sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nih bacanya begini, bacanya nih, terjemahinnya biar kita lega nih. Ketahuilah bahwa sungguh Allah berat siksanya. Yang nggak mau disiksa sama saya, tolong cari jalan supaya saya ampunin. Gitu loh. Jadi sempetin istighfar dan tobat, pasti hilang. Pasti gak jadi disiksa. Tapi berapa banyak orang yang sempetin dirinya istighfar dan tobat, itu masalahnya. Jadi ini ilmu nih. Aku berat siksanya, saya siksa berat banget nih. Tapi ketahuilah, saya juga Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi jangan takut, gitu. Untuk tidak saya siksa dengan berat, ya udah Anda harus dalam posisi diampuni sama saya. Maka kita istighfar dan tobat. Ini ilmunya. Ya. Sesuai dengan begini nih, ada lagi nih ayatnya. Ada kita di Ali Imran ayat berapa itu? 16 ya Pak? Pak lu lihat apa berapa tuh? Yang doa orang beriman. Rabbana innana amanna. Tuhan kami, sungguh kami telah beriman. Declare kita.
Terus faghfir lana dzunubana. Maka kalau kita udah beriman, ampunin dong dosa kami. Terus enggak, wakina adzabannar, dan peliharalah kami dari azabmu. Berarti satu peraturannya, kalau kita udah diampuni, azab hilang. Azab nggak mungkin dapat. Kenapa? Karena yaitu Rasulullah bilang, atta ibu minadzambi kamala zambalah. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan nggak punya dosa. Nggak punya dosa sama dengan nggak disiksa. Rumusnya begitu rumusnya. Ya. Itu ya. Jadi kita balikin dari awal. Malam ini kita akan bicarakan setiap orang berbuat maksiat pasti dapat siksa. Siksa khusus sesuai dengan perbuatannya. Orang main judi siksanya ini, orang mencuri siksanya ini. Khusus itu diterangkan. Beda-beda. Ada siksa umum, ada siksa khusus. Semua siksa umum dan khusus itu namanya adzaban muhina. Siksa yang menghinakan. Karena kita dihina aja tuh. Orang narkoba di polsek tuh, kan disiksanya terhina dia. Disuruh pegang triplek, ngadep tembok, ditendang sama polisi. Duh. Kalau enggak ya suruh bayar keluarganya. Mau lepas nggak anak lo? Kan terhina digituin. Nah itu. Ini namanya azab muhina. Selain azab muhina, siksa menghinakan, ada 16 siksa lagi. Ya, coba Pak Luli dikirim ke grup. Ya, dilihat di grup. Ada jenis-jenis siksa selain azaban muhina, azaban alima, azaban nukro, azaban apa? Lihat di grup. Dikirim dulu Pak Luli. Nah, di grup lihat. Di grup lihat. Di grup. Ya. Dek, tolong dibaca. Nomor 1 apa? Bergantian Bapak Joko. Ya. Nomor 1 azaban apa? Diterjemahkan sekalian. Ya. Azaban alima atau alim? Azabun alim atau azaban alima? Azabun alim. Azab yang pedih. 2. Azabun muhin. Apa? Azab yang menghinakan. D. 3. Azabun kubulan. Azab yang nyata. 4. Azaban syadida. Azab yang keras. Pak Luli. 5. Azabun azim. Azab yang besar. Pak Iskandar. Azabun mukim. Azab yang kekal. Pak Sugeng. Azaban. Nah, Azaban nar. Azaban neraka. Azab neraka. Pak Joko. azabul jahannam. Iya. Azab neraka. Pak Dede. Azaban nukron. Azab yang mengerikan. Pak Luli. Azabal akbar. Azab yang besar. Pak Iskandar. Azabis sa'ir. Azab neraka. Pak Azaban Ada. Sa'dan. Sokdan. Ada. Sa'dan. Azab yang? Nah, Pak Tom. Yang terakhir. Setelah Pak Sugeng. 13. Nomor 13. Azabul khuldi. Azab yang? Azab yang kekal. Ya, Pak Joko. Soal azab. Ah. Azab yang buruk. Terus Azaban kabiro. Ah. Azab yang besar. Pak Ustad. Azabul kharik. Azab yang membakar. Ya, Pak Iskandar. Azabal jahim. Azab neraka. Ayo Pak Sugeng. Habis. Habis. Nah, itulah jenis-jenis siksa-siksa. Bayangkan itu tuh baru judulnya doang. Ntar detailnya ya, gitu ya. Neraka yang banyak ya. Ya, ada jahim, ada jahanam, ada segala macam. Istilah aja ya. Iya. Tapi kan tuh nunjukin bahwa Allah maha komplit nih nyiksanya. Ya, itu ya. Itu jenis-jenisnya. Sekarang kembali lagi. Jadi tadi cara menghindari dari azab adalah kita dalam posisi walaupun punya dosa dan belum sempat tapi usahakan banget istighfar. Setiap hari istighfar dan bertobat. Ada lagi, misalnya
dalam sebuah ayat yang kita kenal nih kalau kita berdoa nih, doa sapu jagat. Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu maksudnya gini. Ayat itu bilang begini, Tuhan kami berikan kami kebaikan di dunia, ya kan? Dan kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat itu surga. Wa qina adzabannar. Jangan sampai kita dapat surga tapi mampir dulu ke neraka. Tuh. Disiksa di neraka. Ya, artinya menghindari kita disiksa di neraka, kita mesti nyari surga tanpa hisab. Surga tanpa hisab. Jadi kita tetap bolos saja. Nah, yang mana tuh orang yang masuk surga tanpa hisab? Nantilah diterangkan tuh yang naungan segala macam tuh loh. Ya, tuh nanti. Dan yang ketiga, yang terakhir, kalau kita pengen gak disiksa, selama kita hidup, jangan sekali-kali kita menganggap Allah itu jahat. Jangan sekali-kali kita menganggap Allah jahat. Kita mesti bersangka baik terus sama Allah. Nih, doanya lihat nih. Ada doa dari orang-orang alim, berdoanya begini. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tuhan kami, ya, tidak sia-sia aku ciptakan ini. Kejadian ini, makhluk ini, gak sia-sia semuanya. Subhanaka, dan kamu gak pernah salah. Maha suci Engkau. Fakina azabannar, maka lindungi aku dari siksa neraka kalau aku dulu salah menganggap Engkau jahat, gitu loh. Ya, saya. Jadi jangan protes kalau dikasih musibah, jangan protes kalau dikasih ujian. Udah anggap semua Allah berbuat baik semua sama kita, maka Bapak gak akan disiksa. Tapi sekali kita protes, kita marah, dikasih musibah, kita kesel, jengkel sama Allah, mulai itu namanya dosanya mulai numpuk. Ya, gitu ya. Nah, doa itu Ali Imran 191 tuh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Artinya Allah ngasih tahu kita, lu selama hidup bilang aja subhanaka, maha suci Engkau nggak pernah salah, aku yang salah. Gitu loh. Ya, itu ya. Nah, itu pembukaannya. Jadinya dalilnya itu. Nah, siksaan sekarang siksaan dulu. Mari kita lihat siksaan. Tadi kan saya bilang setiap orang berbuat maksiat. Jadi Al-Imran ya berapa kan? 191. 191. Iya. Alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Doanya ulil albab ya? Ya, Pak Ustaz. Nah. Jadi itu perisai bukan. Iya, perisai. Dalam posisi banyak istighfar dan tobat. Jauhi dari azab. Iya. Terus apa lagi? Husnuzon sama Allah. Jadi semua kita selalu bilang ma khalaqta hadza batilan. Ini enggak sia-sia. Engkau enggak pernah salah ya Allah, gitu. Walaupun Allah memberikan kita musibah, hati-hati loh. Kemarin nggak banyak wudhu. Kemarin kan perisainya itu kalau nggak salah Pak. Iya. Iya. Kemarin habisnya itu. Tapi konteksnya kan lain. Konteksnya kali ini kan soal siksa nih. Nah, kalau kemarin kan soal balasan, soal jasa salah itu. Konteksnya yang kita lihat. Oke, kita boleh ya. Sekarang kita ngomongin azab. Tadi ada azab khusus, ada azab umum. Kebanyakan Al-Quran memberikan kita petunjuk azab umum dulu di neraka. Azab umum di neraka itu dibagi kepada 3 bentuk azab yang di neraka ya. Azab umum. Umum. Iya. Buat orang maksiat nih, ya. Dibagi 3 nih. Ada azab yang khusus mengenai permak wajah kita. Wajah kita dipermak. Nah, wajah. Ini umum tapi ini umum, ya. Permak wajah, bukan penampilan lo ya.
Wajah dipermak. Kalau kemarin kan penampilan tuh berubah jadi babi, lain. Ini di neraka ya. Permak wajah. Enggak. Oplas no, oplas. Ya, ini umum dulu, umum ya. Umum dulu. Yang kedua, paket 4 in 1. Nah, kedua, paket 4 in 1. Iya, 4 jadi pokoknya 4 in 1 aja. Siksanya paket ada 4 in 1 ada permak wajah. Dan yang ketiga, hot food and beverage. Hot food and beverage. Ya. Salah kelas ya. Tiga apa tiga? Hot food and beverage. 4-in-1. 2 itu 4 in 1. 2 nanya. Nah itu. Apa? Kayak salah kelas nih, saya dirusak kayaknya. Hot F&B itu maksudnya makanan dan minuman panas. Makanan dan minuman panas. Jadi ada secara umum Quran menerangkan siksa neraka yang diterima oleh orang maksiat itu ada 3. 1 dipermak wajahnya, yang kedua 4 in 1, yang ketiga hot food and beverage. Hot food and beverage. Makanan dan minuman panas. Nah, itu aja udah. Baru baru habis itu baru yang khusus nih kita ngomongin yang umum dulu. Yuk kita lihat sekarang. Siap. Yang pertama, permak wajah. Dari Permak wajah, Yuda Alil selalu ya. Permak wajah dibagi kepada 5 langkah. 5 langkah. Nah, nasuhat beres nih. Kayak oke saya terangin dulu. Permak wajah dibagi dengan 5 langkah. Pertama, orang yang disiksa di neraka itu pasti diseret ke dalam neraka, tapi posisi mukanya di bawah. Seretnya kakinya diangkat nih, kret gitu. Dipermak wajahnya nih. Udah. Langkah keduanya, diangkat dia, mukanya duluan nih. Di pasir lubang neraka nih, mukanya duluan. Langkah kedua. Jadi habis diseret di tanah, mukanya yang tadi dihadapin ke api neraka, plok. Nah, dipermak kan. Dah. Habis itu yang ketiga, dibakar kan? Dibakar. Kayak kita giniin daging loh pakai besi, dibakar. Habis dibakar kan apinya meliputi mukanya itu. Baru dibolak-balik. Mau medium ya atau bolak-balik gitu. Nah, itulah 5 step itu. Ya kita lihat dulu. Surat 54. Surat Al-Qamar. Ayat 47 sampai 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang mujrimin, orang-orang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam su'ur, neraka. Ya, maaf. 4748 Al-Qamar ya. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. Jadi mukanya di mana? Bawah, kret ya. Yang dipegang kakinya. Dikatakan kepada mereka, "Dzuku massa sakor." Rasakan satu api neraka. Jadi dia diseret. Ini permak di mukanya. Yang kedua, udah ya. An-Naml. Surat An-Naml ayat 90. Masih wajah nih, Kak. Masih wajah. Oh, iya. Karena kalau 90. Iya namanya permak, Pak, ya kan. Sabar ya kita dah. Ini secara umum nih ya. Yang tadi orang berdosa kan, maksud ya. Sekarang lihat. Waman jaa bisayyi'ah. Barang siapa yang membawa kejahatan, maksiat juga enggak? Maksiat. Oke. Lihat. Fakussat wujuhum finnar. Maka disungkurkan muka mereka ke dalam neraka. Berarti di mukanya duluan dijorokin ke neraka. Terus. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah kamu dibalasi
melainkan setimpal dengan apa yang dahulu kamu kerjakan. Nah, dua tuh ya, muka. Jadi yang pertama diapain? Diseret, yang kedua diangkat, mukanya disungkur, masukin. Dari 5490 kan. 2790. 2790 An-Naml. Anamel. Iya dengannya anak 2790. Iya. Oh, tadi. Kalau tadi 54 47 48. Sekarang 2790. Anamel Pak Tom. 27. Pak Tom saya tungguin dulu, ayo. Yang 2790. 90 di inna Allah ya amrunya. Enggak, 2790. An-Naml 90 dibuka. Iya Suratnya 7, lain 90. Dari Anamel. Mungkin saya terlalu cepat kan. Oh Pak Tom dengernya An-Nahl ya. Oh iya. An-Naml. Iya. An-Naml 27. Ya. Allah yang murah. Lu bilang gua pengkor sih. Ya. 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 Jadi muka yang kedua adalah disungkur ya. Mulai dijorokin ke neraka. Tadi diseret, yang kedua disungkur ya. Kayak yang ketiga udah dibakar ya, yang ketiga ya. Al-Mu'minun 103. Buka. Al-Mu'minun 103 dan 104. Al-Mu'minun 103 104. Lihat baik ya. Wa man khaffat mawazinuhu. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya. Ya. Ulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal dalam neraka jahanam. Terus talfahu wujuhahumun nar. Muka mereka dibakar api neraka. Wahum fiha kalihun, dan dalam mereka itu dalam keadaan cacat. Mulai permak enggak? Hah? Mulai kan? Ya. Jadi tadinya seret nih. Ya, Ren. Udah bopak tuh kan? Ya. Bakar. Mulai kan? Cacat. Cacat kan di sini. Nah, tuh, mulai tuh. Gitu, Pak Sugeng. Jadi kan menerangin gitu, Pak ya. Iya. Enggak, ini yang umum, belum umum dulu nih, belum khusus ya. Udah? Oke, udah, sip ya. Sudah. Jadi belum. Al-Mu'minun berapa? Al-Mu'minun 103 104. 103 104. dan 104. Dibakar. Ya. Jadi manusia jadi itu dipermak. Iya, benar. Levi's dia. Gue pikir jin makhluk. Tapi emang bener ya, kalau jin yang makhluk bener. Iya dong. Udah. Iya. Bener juga berarti. Bener. Kayak banyak tuh permak jin. Kayak kita tungguin Pak Tom dulu, tungguin Pak Tom ya. Ya, siap. Kalau Pak Tom udah baru kita lanjutin. Pak Tom udah belum? Ya. Udah. Yang pertama udah kan, yang pertama diseret udah ya. 143. Diseret udah. Diseret udah kan? Diseret udah. Sungkurnya udah. Yang tadi 54 ayat 47 udah ya. Sekarang kan yang Al-Mu'minun ya, dibakar. Udah. Udah ya? Ya. Sampai cacat tuh dibakar ya. Ya. Oke. Lalu langkah keempat memermak wajah adalah apinya meliputi semua mukanya gitu. Muka dulu apinya nih. Lihat ya, surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 49 dan 50. Surat Ibrahim ayat 49 dan 50. Wa taral mujrimina yauma idzim muqarranina fil asfad. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu, borgol asfad ya, yang belenggu. Sarabiluhum min qatirani wa taghsha wujuhahumun nar. Pakaian mereka adalah dari aspal, dari ter, dan muka mereka ditutup oleh api neraka.
Jadi mukanya udah cacat, dibakarnya lebih lagi. Ya, dipermak ya, permak dikit lah ya. Permak. Hah? Permak nih. Udah? Ya. Nah, terakhir soal muka ini ya. Terus dibolak-balik supaya mateng ya. Lihat surat Al-Ahzab surat 33 ayat 64 sampai ayat 66. 64 sampai 66. Oke, saya bacakan lagi ya. Innallaha la'anal kafirina wa adda lahum sa'ira. Sungguh Allah melaknati orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak peroleh seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong. Yauma yuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balik dalam neraka. Ya. Yakulun lalu mereka berkata, ya laitana ata'na Allahu wa ata'na Rasula. Alangkah baiknya dulu kami taat pada Allah dan taat pula pada Rasul. Nah, lihat baik-baik, tuqallabu wujuhum finnar, muka mereka dibolak-balikin dalam neraka. Wedan. Ya. Itu azab umum karena mujrimin, sayi'ah. Jadi orang berdosa, umumnya orang jahat, muka mereka dipermak. Gitu. Umum nih, umum. Iya, enggak. Kita menerangkan apa adanya aja. Lalu akan dapat pula orang-orang berdosa itu paket 4 in 1. Paket 4 in 1 ya. Yang tadi muka pertama permak, terus paket 4 in 1. Apa aja itu? Yuk kita lihat. Surat Al-Hajj surat 22 ayat 19. Ya alhamdulillah. Surat 22 Al-Hajj ayat 19 sampai 22. 19 sampai 22. Saya hitung ya, ada 4 in 1-nya di mana? Ada 4 buat orang-orang kafirnya. Pertama lihat. Hadani khasmanih tasamu fi rabbihim. Inilah 2 golongan yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Falladzina kafaru qatti'at. Orang kafir itu ya akan dibuatkan gitu ya. Lahum siyabum min nari yusabbu min fauqi ru'usihimil hamim. 1, dibuat untuk mereka pakaian dari api neraka. Nomor 1. Nomor 2, disiram air yang mendidih di atas kepala mereka. Oke. Nomor 1, dibuat untuk mereka baju dari api. Keren loh, nyala ya. Nomor 2, disiram air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Itu nomor 2 nih. Ini kan 4 in 1 ya. Terus di ayat 20-nya lihat ya. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Dengan air itu yang tadi disiram kita, di shower tuh, dihancur luruhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Oke, udah ya. Lalu nomor 3, walahum maqami'u min hadid, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Nah, nomor 3 tuh, ya kan? Namanya 4 in 1. Lalu nomor 4-nya fasilitas anti kabur. Setiap mereka mau keluar dari neraka, ada pernya, balik lagi mereka disiksa. Nah, di ayatnya itu, kullama aradu ayyakhruju minha min ghammin. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesalahan mereka,
uiddu fiha, mereka akan dibalikin lagi ke dalam neraka. Itu fasilitasnya. For in one. Jadi ada pakaian seragam dari api. Yang kedua apa? Disiram air dari kepala mereka sampai isi perut semuanya hancur. Yang ketiga apa? Dicambuk dari besi. Dan yang keempat, kalau mau keluar bentar istirahat nggak boleh, balik lagi, ya cambuk lagi segala macam. Nah itu tuh siksaan buat orang berdoa. Kalau dihancur ratakan tuh paket dengan yang seram air minum. Iya dong, dari air itu kan soalnya. Itu paket 4-in-1 ya, kalau Bapak misalnya ya mau cari pengalaman ya. Nah. Teater ya panas tuh. Teater. Belerang dong. Parung juga ada parung. Tapi nggak begitu panas. Ya. Terakhir atau nomor berapa? Nomor 3 ya. Hot food and beverage. Hot food beverage. Mantap. Jadi hotel. Hot food beverage. Surat 88. Wah ini sih udah jelas nih. Hal ataka hadisul qausiyah. Tapi ayatnya ambil nomor 5. Ayat 5 sampai ayat 7 aja. 5, 6, 7. Tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dori'. Mereka tidak peroleh makanan selain dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', tidak menggemukkan dan tidak mengenyangkan. Jadi airnya sangat panas. Makanannya dari zakum, dari pohon berduri. Nah, itu ada 3 fasilitas umum siksaan untuk orang-orang bermaksiat. Yang pertama apa? Permak wajah. Kedua 4-in-1. Ketiga hot food and fruit. Tambah 1 bonus. Nah, gitu. 1 bonus ya. Bagi yang belum puas dengan 3 siksaan ini, ada bonusnya secara umum, yaitu bonusnya adalah mereka kulitnya dibakar, ganti kulit lagi, bakar lagi, ganti kulit lagi, bakar lagi, terus gitu. Kulit. Kenapa Allah menulis kulit di sini? Karena di dunia ini kulit adalah sebagai sensor pertama. Bapak kalau ke puncak cari sejuk dari lewat kulit rasanya. Cari yang hangat-hangat camping dari kulit juga. Di sana udah sekalian dibakar, ntar diganti lagi. Waktu ganti kulit itu cepat sehingga perih Pak, perih lumayan lah perih lah. Kalau mau cari pengalaman. Nah itu bonus ya. Lihat surat An-Nisa 56. 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa tuslihim naron. Sungguh orang-orang kafir pada ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum yadalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Angus, iya, tapi dibakar lagi, terganti lagi, bakar lagi itu, namanya looping. Liyazukul azaba innallaha kana azizan hakima, supaya dia merasakan azab. Sungguh Allah maha bijaksana, lagi maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jadi ada bonusnya selain wajahnya pernah kulitnya ganti, bahkan itulah sisaan umum, masih umum ini, karena judulnya orang kafir, orang berdosa, orang jahat gitu loh. Sama-sama maksiat semua, tapi judulnya masih belum orang judi, orang mencuri belum. Baru ya bukan ringan, baru judulnya doang. Ya gitu. Ya ngomong-ngomong soal ringan, siksaan neraka paling ringan adalah orang dikasih sendal yang ada batu nerakanya, palanya mendidih. Nah, paling ringan tuh ya. Iya. Bawa sandal main kalau mati. Dek, hadis nomor 1 Dek. Dilihat Dek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 4, 5, 6, 7.
Lihat nomor 1. Hadis Pak. Hadis nomor 1. Terima kasih. Coba nggak ada. Ya Pak Joko, hadis nomor 1 dibaca Pak Joko. Pembacaannya nanti pada waktu yang bold itu adalah Arabnya yang dibaca. Nah, sekarang dari mulai terjemahnya dulu dari Abu Sa'id dan sebagainya. Ya betul. Terus Dari Abu Sa'id Al-Khudri ya bahwa Rasulullah SAW bersabda, nomor 1 Pak Tom. sungguh, Nomor 1 baca. sungguh penduduk neraka Dengerin 1 dibaca. yang siksanya adalah seseorang yang ta'ilu bina'laini min nari yaghli dimaghumu min hararati na'lai, yang memakai 2 sandal dari api neraka, lantas otaknya mendidih disebabkan panasnya kedua sandal itu. Ya. Ringan ya. Ringan. Ya, kita bayangin tuh. Nyambungnya kemana coba? Batu di kaki, yang mendidih ke kepala. Ya. Nggak apa-apa ketawa sekarang. Oke. Nah sekarang kita mulai ya. Siksaan khusus bagi orang yang berbuat maksiat. Siksaanku khusus. Kalau itu umum kan? Umumnya begitulah, permak wajah segala macam ya. Jadi cantik gitu. Ya, sekarang khusus. Untuk maksiat pertama adalah khamar dan judi. Judi dan khamar. Bapak nanti teliti di rumah mengenai khamar dan judi. Dua-duanya hukumnya disatukan, Pak. Di satu ayat. Jadi judi dan khamar itu digandeng. Harusnya memang judi, khamar, bunuh, zina digandeng sekalian. Karena biasanya begitu. Nanti kalau misalnya dikalah judi, emosi, bunuh-bunuhan, ya kan. Tapi dalam Al-Quran, khamar dan judi jadiin satu, statusnya dan hukumnya. Kalau statusnya dijadiin satu juga, statusnya, yaitu kedua-duanya kata Allah nih, dua-duanya ada manfaatnya bagi manusia, tapi ada dosanya. Dosanya lebih besar dari manfaatnya. Itu statusnya begitu. Ya, judi itu manfaatnya ada. Kalau secara zohir kita misalnya masang, menang, ya bermanfaat kan, nambah duit kita gitu, manfaat. Tapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Begitu pula khamar. Khamar itu sebetulnya ada zat adiktif di dalamnya yang bisa menghangatkan badan, menyehatkan. Kayak orang-orang Cina sekarang kan ngobatin pakai arak sama. Itu kan khamar itu. Tapi ternyata dosanya lebih besar daripada manfaatnya itu. Itu pertama. Dalam ayat lain nanti disebut juga yang status ini bisa Bapak lihat di rumah, jangan dibuka sekarang ya. Buang waktu kita. Al-Baqarah 219 dicatat ya. Al-Baqarah 219. Al-Baqarah 219. Catat aja Pak, jangan dilihat ya ayatnya ya. 219. Ya. Itu statusnya. Kalau hukumnya khamar dan judi juga di satu ayat. Ya. Tapi hukumnya diperintahkan cuma 2. Khamar judi itu. Kata Allah, jauhi dan berhenti. Jadi untuk orang-orang yang mengalami judi dan khamar itu, kata Quran, jauhin dan berhenti. Jauhin dan berhenti. Itu di Al-Maidah ayat 90. Nah, itu nanti dilihat di rumah ayatnya. Sekarang kita lihat hadis. Coba buka hadis nomor 2. Rasulullah menetapkan keharaman bagi khamar dan judi. Hadis nomor 2. Lihat baik-baik ya. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha harrama alaikumul khamra wal maisira wal kubah itu dadu. Wa qala kullu muskirin haram. Ya lihat ya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamar, judi dan dadu. Lalu disabdakan lagi, setiap yang memabukkan adalah haram. Udah jelas ya bahwa judi dan khamar haram. Suruh jauhin, suruh berhenti. Dadu banyak yang pakai dadu. Ya.
Semua banyak orang mati. Ya, dadu yang akhirnya ujungnya kan maisir, judi, ya kan? Udah ya. Lalu khusus status judi atau dadu ini, maka statusnya orangnya najis. Orangnya najis. Orang yang melakukan itu najis. Artinya najis begini. Dibalik Pak, Allah suka sama orang yang suci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang dengan orang yang bertobat, orang yang mensucikan diri dengan wudu, dengan bertobat. Nah, kalau dia najis statusnya, berarti Allah membenci gitu loh. Najis ya. Hadis nomor 7. Lihat. Ini judi ya. Haram, najis dan kotor. Dari Buraidah bahwasanya Rasulullah SAW, Pak Joko nomor 7, telah bersabda, barang siapa bermain dadu, ini maksudnya maisir ya, judi ya, maka seolah-olah dia telah mencelupkan tangannya dalam daging dan darah babi. Faka'an nama sobagha yadahu fil lahmi khinziri wadami. Jadi statusnya najis. Maksudnya dia mencelupkan ini selama-lamanya sampai dia mati gitu loh. Jadi sholatnya batal, semuanya batal itu loh. Seolah dia tuh hidupnya cuma ada di darah babi dan daging babi aja dipegang begitu loh. Kalau dia main judi, main dadu. Tuh ya. Jadi berdosa nih, maksiat nih. Sekarang kita lihat siksaannya di neraka seperti apa. Orang yang khamar sekarang. Orang yang khamar ya. Kalau yang judi udah jelas najis ya. Sekarang yang minum khamar. Siksanya 2 nih. Padahal banyak. Di dunia udah disiksa sebetulnya. Tapi kan di neraka ya. Di dunia kan disuruh dicambuk nih sama Umar bin Khattab. Kalau di neraka pertama dia dipertontonkan. Dipertontonkan ke semua manusia. Dibilang, ini orang mabuk nih. Dan yang kedua, dia dikasih minum dari sungai Guwatoh. Dari sungai yang berisi air dari kelamin pelacur. Air dari farjinya pelacur. Ya, lihat hadis nomor 10. Siapa yang suka minum, berhentilah Anda minum. Oke. 10. Annahu yu'ti bisyarabil khamri, bahwa sesungguhnya para peminum khamar akan datang pada hari kiamat kelak dengan wajah yang menghitam. Wajahnya hitam. Kedua bola matanya pucat, lidahnya terjulur hingga ke dadanya, dan dari kedua betisnya mengalir sesuatu yang seumpama darah. Pada hari itu mereka akan dipertontonkan di depan seluruh manusia. Dikatakan nih, orang mabuk nih. Dalam bentuk mukanya hitam, keluar darah dari selangkangannya, dan sebagainya itu. Matanya pucat, lidahnya terjulur hingga ke dada. Pertama itu siksaannya. Siksaan kedua, lihat hadis nomor 4. Hadis nomor 4. Ya, itu maksiat khamar dan judi ini. Lihat, yang judi udah tadi, ini sekarang yang khamar yang kedua ya. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa mati dalam keadaan kecanduan minuman khamar, Allah akan memberi minum dia dari sungai Guwatoh. Sahabat bertanya, apakah sungai Guwatoh itu? Rasulullah bersabda, sungai yang mengalir dari kemaluan para pelacur, yang baunya sangat menyengat dan menyakitkan penghuni neraka. Tuh ya, itu siksanya. Nah, digabung Pak, siksanya dipermak wajah, dibakar wajahnya, 4 in 1, ganti kulit, apalagi tadi tambah minum dari kelamin pelacur gitu loh. Karena asik kan, paket lengkap. Ya, muntah loh. Ya, itu khusus khamar dan judi. Maksiat kedua, bunuh diri. Maksiat kedua bunuh diri. Bunuh diri ya. Yang pertama apa tadi? Khamar dan judi. Bunuh diri jelas dilarang. Haram hukumnya. Dalilnya dari An-Nisa 29. An-Nisa 29. Dibuka dulu, Pak. Iya. Dibuka dulu biar jelas. Jadi kalau ada orang tanya sama Bapak,
Apakah hukum bunuh diri itu hukumnya haram karena dilarang? Di mana? An-Nisa 29. Kita lihat ya. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang beriman, la takulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu saling makan harta kamu dengan jalan yang batil, illa kecuali antakuna tijaratan antaradin minkum, dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Wala taqtulu anfusakum, dan jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Oke, jelas? Jangan kamu bunuh diri. Innallaha kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang padamu. Jelas ini Pak ya? Wala apa tadi? Wala apa? Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri. Tuh, itu dalil tuh. Dalil. Kan Nah, 29 ya, dua. An-Nisa 29. Iya. 29. Iya. Kenapa Pak Tom? Hukumnya haram Ustaz, bunuh diri. Ya ada lanya di sini. Ada lanya. Lam nahi, betul. Ini asumsi janganlah kamu bunuh diri, bunuh diri. Berdiri. Hehe. Enggak, kalau di sini ada perkataan yang apa sih namanya apa? Membunuh bukan membunuh diri juga apa? Membunuh apa artinya angan-angan tuh. Oh lah itu Langsung fisik ya. fisik. Bukan hayalan ini, bukan. Fisik. Nah sekarang lihat siksaannya. Ini kan ngomong siksaannya. Jadi azab apa? Siksaan apa untuk orang yang bermaksiat bunuh diri? Bunuh diri termasuk maksiat ya. Bunuh diri. Siksaan di hari kiamat. Siksaannya adalah dia akan disuruh bunuh diri lagi di hari kiamat di neraka. Sesuai dengan alatnya yang dipakai apa dia. Berulang-ulang sampai selama-lamanya. Berulang-ulang terus gitu. Ya. Hadis nomor 12. Hadis nomor 12. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya? Kata Rasulullah, man qatala nafsah, siapa yang bunuh diri bisyai'in, dengan sesuatu alat, udziba bihi yaumal qiyamati, akan diazab dia dengan cara disiksa dengan alat tersebut pada hari kiamat. Nomor pertama, barang siapa yang bunuh dirinya dengan sepotong besi, maka dengan besi yang tergenggam di tangannya itulah dia akan menikam perutnya dalam neraka jahanam secara terus-menerus, dan dia akan dikekalkan dalamnya untuk selama-lamanya. 2. Barang siapa membunuh dirinya dengan minum racun, maka dia akan minum racun itu dalam neraka jahanam secara terus-menerus, akan kekal dalamnya selama-lamanya. 3. Barang siapa membunuh dirinya dengan terjun dari puncak gunung, sekarang dari gedung sekarang ya, maka dia akan terjun dalam neraka jahanam secara terus-menerus, dia akan dikekalkan dalamnya selama-lamanya. Itu siksanya. Oke, jelas? Baru khamar, judi, dan bunuh diri. Ya. Nomor 3, maksiat nomor 3. Maksiat bakhil. Bakhil, pelit. Orang pelit disiksa bos di neraka. Surat Ali Imran 180. Ali Imran 180. 180. Iya betul. Mari kita lihat. Wala tahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khaira. Jangan sekali-kali orang yang bakhil dan harta Allah berikan pada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebenaran itu baik bagi mereka. Ya, terus ya. Bal huwa syarrul lahum. Dia tuh jelek buat mereka. Bakhil itu, lihat. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di hari kiamat. Dikalungkan. Pelit nih, dikalungkan. Tapi dikalungkan berubah jadi ular. Jadi ular putih. Botak. Ya, lihat hadis nomor ke hadis ke
8. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diberi harta oleh Allah, maaf ya, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya akan dirubah seperti seekor ular berkepala putih yang memiliki 2 titik hitam di atas matanya serta 2 buah taring yang siap memangsa dengan kedua belah tulang rahanya. Lalu berkata, akulah harta simpananmu, akulah harta simpananmu. Ini yang membelit di leher kita. Bapak tolong merem bentar, ngebayangin Pak, ngebayangin nih orang pelit, hartanya jadi ular putih, digalungin di leher kita nih sambil teriak dia, akulah harta bukan. Serem nggak Pak? Nah digabung sama dibakar wajah segala macam tadi, begitu loh caranya. Bukan dolar ya kalau Digabung Pak, digabung sama bakar wajah, ganti kulit tadi sama ini. Wah, pas udah. Terhina nggak? Terhina. Baru 3 maksiat, judi khamar, bunuh diri, bakhil, baru 3. Kebayang kalau semuanya orang yang banyak maksudnya, macam-macam. Ya itulah berlapis lah. Pasal belak. Pasalnya berlapis seperti itu. Lagi. Oke, terus ya Pak ya? Terus ya Pak ya? Baik. Yang selanjutnya keterangan Rasulullah waktu Rasulullah Isra Mi'raj. Waktu Rasulullah Mi'raj. Nah, beliau itu kan mampir neraka, melihat banyak siksaan di neraka. Di antaranya yang beliau lihat pada waktu Mi'raj, siksa yang diberlakukan Allah kepada orang yang gibah dan mencela. Nah, gibah dan mencela. Orang yang suka gibah dan mencela. Lihat, orang gibah itu diumpamakan di dalam Al-Hujurat sebagai memakan bangkai saudaranya. Makan daging ya, ya kan? Makan daging. Orang mencela di dalam Al-Quran Al-Hujurat digambarkan sebagai orang yang merendahkan kehormatan orang lain. Itu mencela. Misalnya saya ngatain Pak Joko loh, Joko monyet loh gitu. Saya mencela dia, maka saya merendahkan kehormatan dia. Gitu ya, oke. Itu ada di Quran tuh, tinggal lihat ya. Nah sekarang siksaannya apa? Siksaannya yang Rasulullah lihat ketika Rasulullah lewat ke neraka, siksaannya yang Rasulullah lihat hadis nomor 16. Bukan. Hadis nomor 3. Ini yang orang gibah sama ini ya. Awam mencela. Ya. Dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, saat Robku Azza wa Jalla menaikkanku dalam peristiwa Mi'raj, aku melihat kaum yang mempunyai kuku dari timah, yang dengannya mereka menggaruki wajah dan dada mereka sendiri. Oke? Aku lantas bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging orang lain dan menjatuhkan harga diri orang lain. Gabung, dibakar, ya, 4 in 1, minum tanah sama wah mantep pakai. kalau sapi dibakar, di steak nggak ngerasain lagi. Kalau kita ngerasain, Rasain lah. kulit habis ganti yang baru. Ini Berarti punya siksa neraka di zaman Rasul nggak ada zakat. ya Waktu Rasulullah Mi'raj di wallahu tapi Rasulullah menerangkan di Mi'raj Allah dengan kuasanya memperlihatkan Rasulullah nanti orang-orang seperti ini itu. gambarannya. Ya, maka Rasulullah lihat begitu. Rasulullah menerangkan pada kita. Soal ada apa enggak ada, urusan goib itu. Siksaan sekarang kan belum ada nih. Ya belum ada pastinya, kan belum kiamat. Belum kiamat. Iya. Rasulullah Udah diperlihatkan. Orang yang gibah ini timah nih, tangannya dari timah nih. Ini terus. Siapa Jibril? Oh itu orang yang suka makan daging saudaranya dan merendahkan kehormatan saudaranya gitu. Dan yang kedua, orang yang suka gibah nanti di hari kiamat siksaannya adalah
dihapus semua kebaikannya. Bang Ya. Karui itu. Hah? Bang Karui. Bang Rui. Bang Rui. Hadis nomor 14. Hadis 14. Ya, 15. 14. Yu'tal abdu yaumal qiyamati kitabah. Pada hari kiamat, seorang hamba diberi kitab catatan amalnya. Tapi dia tidak menemukan satupun kebaikan dalamnya. Dia pun bertanya, di mana salatku, puasaku, ketaatanku? Dikatakan padanya, seluruh amalmu telah lenyap karena kebiasaanmu membicarakan orang lain. Zahaba amaluka kulluhu bih tiyabikan nas. Gitu. Hadis bangkrut ya. Bagrui, oh. Bankrupt. Ini siksa, Pak. Ya. Nggak boleh ngutang ya. Boleh. Lo nggak boleh Minjem dari Ustaz. manggil pengacaranya, nggak boleh kok. Ada pesan ada surah tuh yang main tiga nih. Ya kalau misalnya merendahkan orang lain tuh Ji, Ya, ngatain. dia tahu apa maksudnya. Kalau saya Cukup, Pak. ini itu saya sendiri. Oh, lain kalau bercanda. Lain gua. Dua aja dua juga. Beda. Beda, oh iya makanya. Kalau lama cucu tuh lagi didik cucu biasanya kita, lagi sayang sama cucu. Kamis kali kamis. Tapi istri saya tuh suka gini. Lu bicara aja, lu bisa aja. Lalu maksiat yang keberapa sekarang? Kelima. Maksiat kelima, jarkoni. Jangan. Jarkoni. Jarkoni. Bisa ngajar, nggak bisa ngelakonin. Bisa ceramah, tapi nggak bisa. Bahaya nih jarkonin. Ya. Maksiat kelima apa? Jarkoni. Dia nggak bisa lakoni. Ya. Buka dulu surat As-Saff ayat 2 dan 3. Surat 61 ayat 2 dan 3. Surat 61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Ini peraturan, setiap orang yang mengajarkan kebaikan harus mengerjakannya dulu, minimal paham. Berarti jarkoni ada siksanya. Ya, ini jarkoni. Siksanya apa? 2 siksanya. 1, mulutnya digunting di neraka, bibirnya digunting. Kedua, ususnya terburai. Dia keliling kayak keledai dikasih itu tuh kalau mau giling gandum zaman dulu kan disambung keledai tuh, keledai muter, dia muter juga gitu sampai ususnya terburai. 2 ya, jadi bibirnya digunting, ususnya terburai sambil dia keliling di neraka tuh gitu. Gara-gara dia bisa ngajar, nggak bisa ngelakonin. Lidah ya digunting sama bibir ya. Gue nanti kita lihat. Papa maunya yang mana? Bibir atau lidah? Tanya aja ya. Ya digunting apaan? Lihat hadis nomor 9. Hadis nomor 9. Dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada malam aku diisrakan, aku melewati sekelompok orang yang mulut mereka dipotong dengan gunting dari neraka. Mulut, Pak Tom. Mulut ya. Nah, oke. Aku lalu bertanya, siapakah mereka? Mereka menjawab, mereka adalah para khotib di dunia yang memerintahkan manusia untuk melaksanakan kebajikan, sementara mereka melupakan diri mereka sendiri. Padahal mereka baca Quran, maka apa? Mereka tidak berakal. Oke? Para khotib. Puasa pernah jadi khotib? Pernah ya? Hati-hati ya tadi. Orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak Iya, tadi Asraf
ameba. Iya, Tuh barusan dia tanya juga. Yang kedua siksaannya. Hadis nomor 17. Hadis nomor 17. Dari Usama dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seseorang didatangkan pada hari kiamat kemudian dilemparkan ke neraka hingga ususnya terburai keluar dan berputar-putar di neraka seperti keledai mengitari alat penumbuk gandumnya. Kemudian penduduk neraka bertanya, "Hai fulan, apa yang menimpamu? Bukankah dulu kau memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran?" Dia menjawab, Kuntu amurkum bil ma'ruf wala atihi wa annahakum anil munkar wa atihi. Dulu aku memerintahkan kebaikan tapi aku tidak melakukannya, dan aku melarang kemungkaran tapi aku melakukannya. Nah, itu. Ya. Jargoni. Itu, Pak. Iya, Iwan juga kalau lagi pasien, ya dia mau musuhnya. Bisa aja Ustaz, suruh mau minta apa amalan gitu, tapi itu sendiri yang amal dibuktikan gitu. Tadi terakhir hadis nomor 9 kan. Sorry. 17. 17. Maksiat selanjutnya, riba, makan riba. Makan riba. Ya, Khusus nih tapi. ya kan khusus sekali katanya. Tadi umum yang dibakar mengganti kulit, ini khusus nih, kan enak, ya kan? Sudah ketentuan dalam Quran, orang makan riba masuk neraka. Masuk neraka. Di mana tuh dalilnya? Ali Imran 130 dan 131. 130, Dan 131. 130, 131. Ali Imran. Itu dalil bahwa orang makan riba masuk neraka. Mari kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la takulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan kamu makan riba dengan berlipat ganda. Wattaqullaha la'alakum tuflihun, dan bertakwalah kamu pada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Selanjutnya, wattaqunna, dan pelihara kamu dari dirimu dari api neraka allati uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang-orang kafir. Itu kaitannya sama riba tadi ya. Ini adalah dalil bahwa orang riba masuk neraka. Kemudian siksaannya gimana? Siksaannya ketika di neraka, Rasulullah nyaksiin ada orang berenang. Dia berenang, lalu dia disuapin sama batu. Dia ke pinggir, disuapin sama batu. Berenang lagi, suapin lagi batu. Suapin batu terus. Gitu ya. Tuh. Lihat hadis nomor 13. Apa kata Rasulullah? Ra'aitul lailatal usra. Pada malam diisrakan aku melihat seorang laki-laki yang berenang di sebuah sungai dan disuapi dengan batu. Setelah aku tanyakan, disampaikan padaku, itu adalah orang yang suka makan riba. Titik. Batu. Coba Bapak makan batu sekarang. Dah, yang berapa tuh? Tuh, 2, 3. 6 ya? Nomor 7, zina. Saya nggak nengok ke patom loh. Zina ya. Langsung siksanya aja ya. Soalnya Al-Qurannya banyak ayat mengenai zina ini. Langsung siksanya aja Pak ya. Siksanya ngapain coba? Lihat hadis nomor 5. Hadis nomor 5. Siksaannya untuk orang zina.
Ini panjang hadisnya Pak ya, saya potong nih. Dari Abu Hurairah dia berkata, titik, udah, ntar saya kasih hadisnya panjang. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi satu kaum yang di hadapan mereka ada wadah berisi daging matang yang lezat dan juga daging mentah yang busuk dan menjijikan di satu baskom. Lalu mereka mengambil dan memakan daging yang busuk dan meninggalkan daging yang matang. Maka beliau bertanya, wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, inilah laki-laki daripada kalangan umatmu yang memiliki istri yang halal lagi baik, tapi tetap mendatangi perempuan yang buruk dan bermalam bersamanya sampai waktu pagi. Begitu pula wanita yang mempunyai suami yang halal lagi baik, namun tetap mendatangi dengan laki-laki yang buruk dan bermalam sampai waktu pagi. Nah, ya, sip. Sling. Jedanya 6 jam Pak Tom. Hah? Jedanya 6 jam. Orang bermalam sampai pagi. Malam ngobrol. Hah? Main satu. Itu kata lo, ini kata Rasul nih. Oh. Jadi ada waskom, daging busuk, daging matang. Dia pilih yang busuk nih. Waduh. Orang bego yang daging busuk dimakan. Ini neraka gak ada yang pinter, bego semua. Dan Analognya di rumah lebih bagus dia pilih yang busuk. iya gitu. Itu pertama. Siksaan kedua, dia masuk ke dalam tungku. Ntar tapi hadis nih ya. Dalam tungku nih, tungku. Nanti di atasnya ada lubang. Dia berusaha naik, diam di tungku itu. Toto dibakarnya tunggunya. Brek. Dia mental ke atas. Dek. Nggak sanggup keluar, balik lagi, bakar lagi. Yo naik, lagi perempuan. Ditanya sama Rasulullah, siapa Jibril? Biasa tuh orang yang selingkuh gitu. Jadi laki perempuan telanjang dalam sebuah panci itu, nyari lubangnya, dibakar kan kepanasan, lompat ke atas, balik lagi dibakar lagi gitu. Dua-duanya bermalam juga di situ, selama lamanya. Ntar hadisnya ntar belakangan ya. Itu yang kedua, mantap kan tuh. Dah, hah? Nanti, aku. Itu kalau tertarik banget. Tadi tertarik apa yang digunting mulu. Ya tadi keluar masuk dari Ade nanti. Tenang. Dikit lagi Pak. Masih selanjutnya makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Nih kadang-kadang bapak nih suka minjem duitnya anak yatim nggak dibalikin nih. Berat. Buka dulu hukumnya. Hukumnya ada di An-Nisa ayat 10. Hukumnya. Apa kata Allah? Innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulman. Sungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim, innama yakuluna fi butunihim naron wasayaslauna sa'ira. Sebenarnya mereka menelan api sepenuh perutnya dan mereka masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Oke. Siksaannya yang mirip-mirip ini siksaannya. Sama yang riba tadi mirip nih, lihat. Hadis nomor 18. Hadis nomor 18. Pada malam diisrakan, aku melihat satu kaum yang memiliki bibir seperti bibir unta. Di tengah mereka ada yang menarik bibir tersebut, menarik ya, pasar nih. Kemudian ke mulut mereka dimasukkan batu dari neraka, panas kan? Dan batu itu keluar dari dubur mereka. Jadi batu dimasukin dalam ini, dalam mulut nih, lewat perut, nembus keluar dari dubur. Itu komik-komik anak kecil yang dulu benar. Sudah baca hadis berarti dia. Aku tanyakan, siapa mereka Jibril? Mereka adalah orang-orang yang suka makan harta anak yatim secara zalim. Dah, lanjut. Mantap. Itu tadi data-data Rasulullah dari Isra Mi'raj. Kata dari nomor terakhir. Oh, sorry. 18, Pak. Hadis paling belakang. Paling belakang. Iya. Mantap. Tertarik Pak Tom nih.
Batunya api soalnya. Kan mantep tuh. Wah, kayak makan apa ya? Nano-nano. Lalu maksiat selanjutnya yang keberapa? 9, mencuri. Merampok, mencuri. Ya, mencuri. Baik skala kecil maupun skala besar, kayak nikel timah kita 3 triliun enak aja. Harvey Muiz namanya. Iya kan? Enak aja. Hukumannya 11 tahun. Nawar lagi setahun ya. Maling ayam. Nah kita cari duit sampai sungsang sumbel gak dapet dapet. Ya. Nah ini Rasulullah dapetin dari waktu beliau mimpin sholat gerhana. Beliau mimpin, lalu beliau cerita nanti pas udah assalamualaikum gitu. Tadi saya waktu sholat diliatin sisaan neraka. Jadi Rasulullah tuh aneh gitu. Yang goib-goib dikasih sama mereka sama Allah kepada dia ini. Jadi dalam sholat beliau melihat sisaan neraka. Ya. Hadis nomor 11. Dari Jabir dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satupun yang pernah dijanjikan oleh Allah kepadamu terkecuali telah diperlihatkan padaku dalam suratku yang singkat tadi, yang gerhana tadi ya. Tuh. Terus sungguh telah diperlihatkan padaku neraka, yaitu ketika kalian melihat aku mundur karena aku takut kelihatannya. Jadi waktu sholat Rasulullah seperti begini, mundur begini, karena beliau melihat neraka. Ya. Nah, nampak olehku seorang pemilik tongkat sedang menyeret ususnya di neraka karena dia dahulu pernah mencuri harta jemaah haji dengan tongkatnya tersebut. Jika ada orang bertanya kepadanya, kamu mencuri ini ya yang ya udah yang plus tadi yang furoda. Jika ada orang bertanya padanya kenapa kamu mencuri, dia menjawab, aku tak sengaja karena menyangkut pada tongkatku. Tapi jika orang lengah, dia mencuri lagi. Nah itu ya. Jadi balasannya orang mencuri adalah ususnya diseret sama dia sendiri di hari kiamat, di neraka. Pak Tom udah ketemu belum? Sekarang mau 11 kan? Iya. Ya. Hartanya harta jemaah haji gede. Tapi kalau yang dicuri itu misalnya tanah orang, tanah diambil gitu ya, dirampas nih, kayak sekarang kan negara begitu. Kalau nggak dikonversi dari hak milik menjadi digital, maka 2 tahun lagi negara berhak ngambil. BPN gitu. Wah, karena bukan hak, tanah dirampas itu. Maka siksaannya seperti apa? Hadis nomor 6. PSN. PSN. Hadis nomor 6, lihat. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara tidak sah, maka dia akan ditenggelamkan pada hari kiamat hingga kedalaman 7 lapis bumi. Pak, kalau tenggelam di air barangkali masih lebih mending. Tenggelam di tanah 7 lapis bumi, didorong pakai beko, buak. Barengan sama Menteri Agama siapa? Iya. Nah, itu maksiat keberapa tuh? 1, 2, 3, 4, 9. Maksiat ke-10 atau yang terakhir adalah 5 in 1. 5 dosa. Ada 5 dosa ini. Ada 5 maksiat. Ya. Yang diterangkan Rasulullah melalui mimpi beliau. Jadi satu hari pernah mimpi beliau ini, beliau melihat siksa-siksa semuanya gitu dalam mimpinya. Tapi kalau Nabi yang mimpi kan bener kan? Nah itu. Hadisnya panjang, saya potong aja hadisnya. Ya, hadisnya panjang sekali. Maka saya potong menjadi agak pendek di hadis nomor ke-15. Lihat baik-baik, hadis nomor 15. Ya, saya bacain pelan-pelan ya. Ada 5 dosa nih ya. Sungguhnya aku telah melihat berbagai peristiwa sejak tadi malam yang mimpi. Jelaskan padaku Jibril, apakah yang kulihat itu? Mereka menjawab nih, Jibril Mikail menjawab nih. Perhatikanlah, kami akan memberitahukan padamu. 1, orang pertama yang kamu datangi tadi di mimpimu itu,
yang kepalanya dipecah dengan batu, disisanya dengan batu nih, dipecah, adalah laki-laki yang mengambil Quran lalu mencampakkannya dan dia tidak melakukan sholat wajib. Satu, jadi maksiat siapa yang ninggalin sholat wajib dan udah baca Quran tapi nggak mau mengamalkannya, nanti dipecahin kepalanya pakai batu. Dua, adapun orang yang kedua yang kamu datangi, yang rahang mata dan hidungnya dikait hingga ke tengkuknya, ya, rahang mata dan hidungnya dikait, mau digantung gitu, adalah laki-laki yang keluar dari rumahnya kemudian melakukan kebohongan hingga mencapai ufuk. Maksudnya tukang bohong sepanjang hidupnya, keluar rumah cuma bohong terus. Ya, nomor dua. Nomor tiga, sedangkan laki-laki apa deh dan perempuan telanjang yang menjerit-jerit dalam sebuah ruangan seperti tungku itu adalah para pezina laki-laki dan pezina perempuan. Itu tadi yang tungku, ya. Tolong. Tadi katanya dalilnya ini nah, ya. Terus nomor 4, adapun laki-laki yang berenang di sungai dan dijali burungnya dengan batu adalah seorang pemakan riba. Nomor 5 sama 6 itu bukan maksiat ya. Nomor 7, tuh ya tuh. Adapun orang-orang yang berpenampilan separuhnya bagus dan separuhnya lagi jelek adalah orang-orang yang mencampur adukan amal soleh dengan amal buruk. Taat juga, maksiat juga. Nah, nanti di sana separuh badannya bagus, separuh badannya jelek. Gitu. Nah, demikian untuk dijadikan bahan renungan dan mencegah kita untuk melakukan maksiat-maksiat ini supaya siksa kita jangan sampai ke kita nanti. Mudah-mudahan kita tidak masuk neraka. Allah amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.